Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 16 yang berkata demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang ketika mereka melihat kata-kata Paulus dalam ayat ini berkata, dia pasti melebih-lebihkan untuk menjelaskan sesuatu. Benarkah begitu? Tidak demikian. Paulus bukannya dengan sengaja memilih kata-kata yang merupakan majas hiperbola. Memang ketika Roh Kudus menginsyafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan sehingga menembus hati orang itu, dan pada saat itu ia merasakan perlunya pertobatan. Begitu juga kita yang telah menyadari kegagalan dalam hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengan Tuhan, tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan. Ketika kita merenungkan Rasul Paulus dan apa yang dikatakannya, kita menyadari sesuatu yang luar biasa. Tuhan menggunakan orang berdosa, meskipun dia adalah seorang Kristen yang luar biasa dan seorang rasul yang luar biasa yang mencapai hal-hal yang luar biasa, menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia memiliki banyak kelemahan. Kita hanya perlu melihat pada ketidaksepakatan tajam antara Paulus dan Barnabas dalam Kisah pasal 15 ayat 39 untuk melihat seorang pria yang tidak mampu memberi orang lain kesempatan kedua dan berpisah dari rekan kerja yang telah lama dikenalnya.
Ini jelas bisa meninggalkan kesan yang kurang baik tentang dirinya, tapi Tuhan memakai dia juga. Lebih lanjut, siapapun yang mengetahui sejarah dengan cukup baik mungkin tahu bahwa para reformator bukan hanya pria dan wanita pemberani yang memulihkan Injil, tetapi juga mereka mempunyai kelemahan masing-masing. Mungkin ada orang yang mempunyai pandangan sinis akan kehendak Tuhan untuk mengambil orang-orang berdosa dan menebus mereka. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Tuhan bekerja di dunia yang jatuh ini untuk menebus pria dan wanita, untuk menyelamatkan mereka dari pengaruh dosa dan menjadikan mereka sesuatu yang istimewa. Kata-kata Yeremia yang terkenal mengatakan semuanya saat dia mengucapkan firman Tuhan untuk Bani Israel dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12 yang mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Dalam konteks yang lebih luas, ini berarti bahwa sekalipun situasi keadaan saat ini yang sedang bergoncang dialami oleh siapa saja, Tuhan merencanakan apa yang baik untuk kita, untuk membebaskan kita dari ikatan dosa dan menjadikan kita anak-anak angkat Tuhan, diampuni, disucikan, dan diberdayakan. Tuhan mau memakai kita untuk menjadi terang dunia. Ini adalah keajaiban dari keseluruhan kehendak Tuhan yang tidak berubah. Sekalipun langit kelabu ada di depan kita saat ini, percayalah akan kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini mengingatkan kita akan satu kebenaran yang paling indah, namun sering terlupakan, bahwa kasih karunia Tuhan tidak diberikan kepada orang-orang yang sempurna, tetapi kepada mereka yang bersedia diubahkan. Rasul Paulus yang menyebut dirinya sebagai yang paling berdosa, justru menjadi alat yang sangat berharga dalam tangan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran Tuhan dalam memilih seseorang bukanlah kesempurnaan moral atau kehebatan manusia, melainkan kerendahan hati dan kesiapan untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang tidak bercela, tetapi Ia mencari hati yang bersedia dipulihkan, hati yang mau mengakui kelemahan dan bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Dalam kasih Tuhan, Tuhan mengubah masa lalu yang kelam menjadi kesaksian yang menyala. Ia menjadikan luka menjadi pelajaran dan kegagalan menjadi jalan menuju pertumbuhan iman. Inilah paradoks kasih karunia, bahwa justru melalui dosa yang diampuni, manusia dapat memahami kedalaman kasih Tuhan yang tidak terbatas. Maka jangan pernah berpikir bahwa masa lalu kita terlalu kotor untuk ditebus, atau bahwa kelemahan kita terlalu besar untuk dipulihkan. Paulus membuktikan bahwa ketika kasih Kristus bekerja dalam hati seseorang, tidak ada batas bagi apa yang Tuhan dapat lakukan melalui hidupnya. Setiap orang yang percaya, sekalipun penuh kekurangan, dapat dipakai Tuhan untuk membawa terang kepada dunia yang gelap. Sebab bukan kekuatan kita yang menjadi ukuran, melainkan kuasa Kristus yang hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kasih karunia yang kita terima tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri, melainkan harus menjadi kesaksian hidup bagi dunia. Jika Tuhan saja tidak malu mengasihi orang-orang berdosa seperti kita, bagaimana mungkin kita merasa tidak layak untuk menjadi alatnya? Justru disitulah kemuliaan Injil bersinar paling terang, bukan di tengah kesempurnaan, melainkan di tengah kelemahan yang dipenuhi kasih karunia. Dunia mungkin menilai berdasarkan prestasi, moralitas, atau reputasi, tetapi Tuhan menilai berdasarkan hati yang mau dipakai. Ia mengambil bejana yang retak
untuk menampung air kehidupannya, agar ketika bejana itu bocor, dunia dapat merasakan aliran kasih yang keluar darinya. Setiap kita dipanggil bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya melalui ketidakmampuan kita. Keadaan dunia sekarang ini yang begitu bergoncang, kesulitan ekonomi, tekanan hidup, bahkan kegagalan yang kita alami, bukanlah tanda Tuhan yang menjauh, tetapi kesempatan bagi kasih karunia Tuhan untuk semakin dinyatakan. Ketika kita bertahan dalam iman, tetap percaya walau keadaan tampak suram, dan terus memuliakan Tuhan di tengah penderitaan, kita menjadi saksi hidup bahwa kasih Kristus lebih besar dari segala keadaan. Maka biarlah kita berjalan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang sama, yang mengubahkan Paulus dan banyak hambanya di masa lalu, juga sanggup mengubahkan dan memakai kita hari ini untuk melanjutkan karya kasih-Nya di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun yang kita miliki dalam hidup ini, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan, setiap hal-hal materi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun itu, mari kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak melihat kesanggupan kita, tetapi Tuhan mau melihat hati kita yang mau rela dan tulus dalam melayani Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang mau melayani Tuhan dengan penuh ketaatan dan keberanian. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari siapkan bejana hati kita, agar diisi oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita pergi dan berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan oleh semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang sanggup mengangkat kami dari lembah dosa dan menjadikan kami alat dalam tangan-Mu. Kami belajar dari kehidupan Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu hina untuk Engkau ampuni, dan tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk Engkau pulihkan. Terima kasih karena Engkau memilih kami bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau penuh kasih. Ajarilah kami untuk hidup dengan kerendahan hati, agar kami tidak menyombongkan diri atas anugerah yang kami terima, melainkan membagikan kasih-Mu kepada sesama. Kuatkan kami di tengah kelemahan, agar hidup kami menjadi kesaksian bahwa kasih Kristus sanggup mengubahkan segalanya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Gunakan kami, bentuk kami, dan jadikan kami terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu
dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.